Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya, walaupun kita belajar dari rumah. Nah, coba Miss pengen dengar kalian tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Belum semangat. Coba diulang. Tepuk semangat. Semangat. Yes, Allahu Akbar. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kali ini kita akan belajar subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sebentar sebelum Miss mulai belajar, kita ingat-ingat terlebih dahulu ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang masih ingat? Ada berapa? Ada 5. Ada 5. Apa saja? Yang pertama, membutuhkan makan. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, berkembang biak. Yang keempat, bernafas. Dan yang kelima adalah tumbuh. Jadi makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan. Nah, coba siapa yang di sini di rumahnya punya foto masa kecil? Atau enggak di handphone mamanya? Ada foto masa kecil kalian enggak? Foto pas kalian bayi. Sampai foto kalian pas sekarang di kelas 3. Coba dilihat dulu. Dan diamati perbedaannya. Nah, foto bayi kalian dengan foto sekarang, apakah ada perbedaan? Pasti ada ya. Jadi, perbedaannya itu dari mana? Dari mungkin besar ukurannya atau menjadi besar sekarang, menjadi lebih tinggi, terus berat badannya bertambah. Nah, selain pertumbuhan, kita juga mengalami yang namanya perkembangan. Memang beda ya, Miss, pertumbuhan dan perkembangan itu? Beda. Jadi, pertumbuhan sendiri dicirikan dengan bertambahnya, apa tadi? Berat badan, bertambahnya ukuran atau tinggi badan. Nah, sedangkan perkembangan sendiri ditandai dengan bertambahnya kemampuan. Ya, bertambahnya kemampuan. Kemampuan apa aja ya, Miss ya? Gitu. Kemampuan seperti misalkan pas kalian bayi, apakah kalian lahir langsung bisa bicara? Pastinya tidak ya. Pastinya kalian akan bisa bicara ketika berusia 1 tahun sampai 2 tahun. Dan sampai sekarang ya pasti. Terus apakah baru lahir kalian langsung berjalan? Tidak. Kalian akan berjalan di usia, ada yang bermacam-macam ya. Ada yang 1 tahun sudah, ada yang 2 tahun. Tuh. Nah, perkembangan tuh bukan hanya sekedar dari perubahan kalian kecil. Kayak sekarang kalian mempunyai kemampuan untuk menghafal Quran. Nah, sebelumnya memang kalian sudah bisa menghafal Quran. Belum kan? Jadi, saat ini kalian sudah mengalami perkembangan karena kalian memiliki kemampuan untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, jadi pertumbuhan dan perkembangan sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak adalah makan makanan yang sehat. Di sini siapa yang tahu makan makanan sehat itu seperti apa? Nah, jadi makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat makanan dengan gizi seimbang dan sesuai dengan porsinya. Nah, apakah kalian setiap hari sudah makan makanan sehat? Sudah ya pastinya. Jadi kalian pasti tahu ya, apa saja zat-zat makanan bergizi yang harus kalian konsumsi. Yang pertama adalah zatnya itu ada makanannya adalah karbohidrat. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat itu untuk apa?
Karbohidrat sendiri menghasilkan energi dan tenaga pada tubuh manusia. Jadi kalau kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, maka kita akan mendapatkan energi, tubuh kita akan mempunyai tenaga untuk bekerja. Di sini siapa aja yang tahu karbohidrat itu apa saja? Nah, karbohidrat sendiri seperti nasi, terus jagung, kentang, singkong, roti, dan mie. Nah, itu makanan-makanan yang mengandung karbohidrat untuk bisa menambahkan energi dan tenaga di tubuh kita. Terus yang kedua apa, Miss? Nah, yang kedua adalah protein. Protein sendiri berfungsi untuk membantu masa pertumbuhan anak dan sebagai cadangan energi bagi manusia. Protein sendiri terdiri dari dua jenis protein, yaitu protein nabati dan protein hewani. Kalau protein nabati dihasilkan dari tumbuhan ya, sedangkan protein hewani dihasilkan dari hewan. Seperti apa protein hewani? Seperti ikan, daging, telur, susu, dan keju. Sedangkan protein nabati atau yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan ya. Seperti apa? Olahan tahu dan tempe itu dari kacang kedelai ya. Yang ketiga adalah lemak. Nah, lemak merupakan sumber energi bagi tubuh. Selain karbohidrat dan protein, lemak sendiri bisa menjaga suhu tubuh. Dari mana kita memperoleh makanan yang mengandung lemak? Dari daging, susu, telur, alpukat, dan apalagi kacang tanah. Selain tiga hal itu, ada juga makanan yang mengandung vitamin. Fungsi vitamin sendiri untuk apa ya? Ada yang tahu? Vitamin berfungsi melancarkan sistem metabolisme tubuh. Selain itu, vitamin juga menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit. Nah, vitamin sendiri dapat kita peroleh dari makanan yang berupa sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, di sana itu banyak mengandung vitamin yang baik untuk tubuh kita ya, agar terhindar dari penyakit. Dan yang terakhir, makanan yang mengandung zat mineral. Nah, untuk apa zat mineral? Nah, fungsi mineral sendiri untuk menjaga kesehatan tubuh, mencegah gangguan otot, menjaga kesehatan kulit, dan memelihara fungsi otak. Dari mana, Miss, kita mendapatkan mineral? Nah, makanan apa saja? Bisa dari daging, ada susu, sayuran berwarna hijau seperti bayam dan kacang-kacangan. Terus seperti kedelai atau kacang tanah. Nah, baiklah, dari pembelajaran di atas, kali ini ada sedikit tugas untuk kalian. Semoga pembelajaran tadi mudah dipahami ya. Nah, tugasnya sebagai berikut. Ini yang pertama, halaman 46. Coba kalian buka buku kalian, halaman 46. Nah, kalian tadi sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan yang kalian amati. Nah, sekarang kalian amati halaman 46, ada gambar bayi yang merangkak, ada yang guling-guling, terus ada yang main bola, ada anak-anak yang baca buku. Nah, dari gambar tersebut, coba kalian amati, kemudian tuliskan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan sesuai gambar tersebut. Tuliskan ciri-cirinya di halaman 47, di kolom ya. Tugas kedua. Nah, sekarang buka halaman 53. Bacalah cerita tersebut, cerita tentang Hanif Wiryawan. Nah, cerita singkat itu berisi tentang
pertumbuhan dan perkembangan si Hanif. Nah, tugas kalian adalah menuliskan cerita singkat tentang pertumbuhan dan perkembangan diri kalian, seperti ceritanya Hanif tadi ya. Tuliskan berdasarkan informasi yang sudah kamu dapatkan dari orang tuamu. Jadi tugas kalian bertanya kepada orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan yang kalian alami ya. Kemudian yang terakhir, tuliskan contoh makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Masing-masing 3 saja ya. Baiklah, terima kasih anak-anak hebat. Selamat mengerjakan. Semoga kalian tetap semangat walaupun belajar di rumah. Dan banyak berdoa ya, agar pandemi segera berlalu dan kita bisa bertemu di sekolah kembali. Baiklah, Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.